kita lanjutkan ya. Siang Bapak. Selamat siang Bapak, nggih bisa Bapak. Halo Ibu Bapak. Nggih Bapak. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan soal saja ya. Jadi kita langsung ke soal saja. Mohon izin untuk menampilkan screen-nya. Sudah nampak Ibu Bapak soalnya? Sudah Bapak. Baik, kita lakukan secara cepat saja Pak ya. Jadi yang nomor 1 ini kata kuncinya adalah pendayagunaan ICT di dalam pendidikan, kecuali yaitu yang E, pengembangan bakat dan daya kreativitas siswa. Kemudian nomor 2, dalam memilih media harus mempertimbangkan aspek kesesuaian media dengan tujuan, materi, dan perkembangan siswa. Kemudian yang nomor 3, seorang guru menggunakan media dalam mengajar. Hal ini disebabkan karena yang C, media dapat membantu siswa agar lebih mudah memahami materi. Oke, kita ke nomor 4, penggunaan media efektif apabila yang C dapat meningkatkan pencapaian hasil belajar. Kemudian yang nomor 5, keuntungan media pembelajaran yang dapat dibuat oleh guru, kecuali yang C sesuai dengan tingkat karakteristik guru. Kemudian yang 6, membaca teks diharapkan mengidentifikasi sedikitnya 5 kata kerja dengan tepat. Untuk itu guru menggunakan media pembelajaran yang berupa teks. Pertanyaan ini berkaitan dengan kesesuaian. Jadi ini yang A. Kemudian nomor 7, media yang digunakan untuk dalam kelas memiliki tingkat kejelasan, termasuk tulisan. Nah, ini karena terkait dengan tingkat kejelasan, berarti ini terkait dengan kualitas teknis. Jadi jawaban nomor 7 itu adalah yang D. Kemudian nomor 8, di dalam musim pandemi seperti saat ini, seorang guru dituntut untuk menyajikan pembelajaran secara online. Berikut beberapa LMS yang dapat digunakan oleh guru kecuali, nah, Clalorin ini merupakan LMS Ibu Bapak, Google Classroom ini juga LMS, Kologi dan Moodle juga LMS. Jadi yang bukan merupakan LMS itu adalah Google Mailing List. Kemudian nomor 9, untuk menggantikan tatap muka pada saat pandemi saat ini, guru mengajar secara online dengan memakai aplikasi Bad Meeting. Beberapa aplikasi Bad Meeting, kecuali Cisco Webex ini merupakan Bad Meeting. Google Meet, Zoom, dan Skype itu bisa digunakan untuk Web Meeting. Jadi yang benar jawabannya adalah yang E. Untuk Cisco, Google Meet, dan Zoom ini bisa memuat banyak sekali peserta ya. Jadi untuk Skype ini terbatas hanya sekitar 25 peserta sampai 40 peserta. Jadi untuk yang nomor 9 ini jawabannya adalah yang E. Kemudian nomor 10, beberapa aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat video pembelajaran itu adalah sebagai berikut, kecuali Camtasia ini bisa, Pinnacle Studio itu juga bisa, kemudian ada Premiere itu bisa, Bandicam bisa. Berarti yang ini, Create Movie. Itu jawaban untuk soal yang nomor 10. Kemudian yang nomor 11, pemanfaat fasilitas internet dalam pembelajaran yang digunakan untuk berkorespondensi. Ini kata kuncinya adalah untuk berkorespondensi. Jadi kalau berkorespondensi, itu yang lebih tepat adalah jawaban yang B, email. Kemudian nomor 12. Nomor 12 ini tahapan PAC, Ibu. Jadi dibagi menjadi beberapa tahapan sesuai dengan level kognitif mereka. Jadi ada operational concrete, operational formal, gitu ya.
Nah, ini kaitannya kalau kita lihat nomor 12 itu menggunakan potongan sapu lidi. Berarti ada wujudnya. Berarti kata kuncinya adalah di potongan sapu lidi, kelereng, global, dan gambar yang menyangkut pembelajaran IPA serta IPS. Berarti karena ini bendanya itu adalah benda nyata, ini kata kuncinya, berarti jawaban yang tepat itu adalah anak memahami bilangan dan angka tetapi masih terkait dengan objek yang bersifat konkret. Ini nomor 12A. Nomor 13, kata kuncinya di media visual. Yang merupakan visual, yang A ini radio bukan, grafik telepon ini bukan, grafik cat dan peta. Kemudian yang nomor 14, yang dimaksud dengan media pembelajaran itu merupakan alat komunikasi. Jadi antara guru dengan siswanya. Kemudian yang nomor 15, menurut asal katanya, media berasal dari bahasa Latin yaitu medium yang berarti perantara. 15 ini A. Kemudian 16, fungsi media pembelajaran. Kecuali yang A benar, mendorong terjadi interaksi, ini juga benar, dapat mengatasi keterbatasan ruang waktu, ini juga benar, memperkecil kesempatan siswa untuk berinteraksi dengan siswa lainnya. Ini adalah kecuali ya fungsi dari media pembelajaran. Nomor 17, tujuan dari media pembelajaran adalah yang A ini salah karena ada bermainnya, kemudian yang B ini ada mempersulitnya, yang D itu adalah tidak efektif. Berarti jawabannya adalah yang C. Tip atau CD termasuk media audio, karena dia menghasilkan suara, dia tidak bisa menghasilkan gambar. Berarti tip atau CD itu termasuk media audio. Kemudian manakah yang termasuk audiovisual? Jadi dia sekaligus audio dan sekaligus visual. Film iya, video iya, televisi iya. Grafik ini hanya visual saja. Multimedia audiovisual masuk, radio itu adalah audio saja tanpa ada visual. Papan tulis itu adalah di visual saja, telepon dan alat rekam itu adalah di audio. Kemudian nomor 20, apa saja ruang lingkup dari media pembelajaran? Ruang lingkupnya ya berarti ada guru, ada praga, ada sarana prasarana sekolah. Kemudian manakah perbedaan sumber dan media pembelajaran? Kalau sumber itu adalah pesannya. Kemudian media, seperti yang kita diskusikan tadi, media itu merupakan perantara. Segala sesuatu yang dapat digunakan di dalam pembelajaran, itu adalah media. Karena ini segala sesuatu, itu berarti terkait dengan alat. Berarti yang nomor 21 jawabannya adalah yang B. Sumber itu adalah pesan, kemudian media itu merupakan alatnya, tools. Manakah yang termasuk prinsip pemilihan media? Efektivitas, relevansi, dan produktivitas. Ini yang nomor 22. Kemudian apa saja prosedur dalam memilih media? Jadi ketika kita memilih media, kita harus mengidentifikasi kebutuhannya seperti apa, tujuannya seperti apa, materi yang disajikan seperti apa, dan melibatkan siswa. Kemudian yang terakhir adalah evaluasinya. Jadi ketika Ibu Bapak memilih media pembelajaran, itu mohon memperhatikan aspek ini. Jadi media itu digunakan untuk tujuan tertentu. Kemudian siswa butuhnya apa, tujuannya apa, materi yang disajikan, kemudian bagaimana melibatkan siswanya, kemudian ada evaluasinya. Kemudian nomor 24, penyampaian materi dapat diseragamkan, proses menjadi lebih jelas. Kemudian proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Kalau kita lihat ini, berarti itu merupakan manfaat dari media. 24. Kata kuncinya ada di seragam, kemudian proses pembelajaran menjadi lebih jelas, kemudian lebih interaktif, efisien dalam waktu. Kemudian nomor 25, dalam suatu pelajaran, guru mengajak siswa ke perpus untuk menonton tayangan terjadinya tsunami di Aceh. Guru tersebut dalam proses mengajar telah menggunakan media. Media yang digunakan, nah kalau kita lihat di sini, kata kuncinya adalah menonton tayangan. Menonton tayangan berarti itu butuh menghasilkan visual, menghasilkan tayangan, gambar. Kemudian juga ada audionya. Berarti ini merupakan media audio visual.
Kemudian yang nomor 26, di antara berbagai jenis media sosial yang memudahkan pengguna untuk saling berinteraksi, berkomunikasi, serta dapat digunakan sebagai forum diskusi. Ini kata kuncinya di forum diskusi. Nah, salah satunya kalau YouTube itu bisa sih berinteraksi untuk diskusi, tapi lebih tepat di WhatsApp. Kemudian seorang peserta didik mampu mendengarkan informasi yang disampaikan oleh guru, tetapi saat ditanya, ia tidak mengerti apa yang ia dengar. Peserta didik tersebut mengalami kesulitan atau gangguan dalam hal ini simbolik, Ibu Bapak. Jadi kalau di matematika itu banyak sekali dijumpai seperti ini. Ketika kita mengajarkan suatu fungsi ya, kita menyampaikan bahwa fungsi itu merupakan suatu aturan atau relasi yang menghubungkan setiap unsur yang ada di dalam domain dengan tepat satu. Tapi ketika disajikan dalam bentuk simbolnya, F.2 dari katakanlah dari A ke B, itu didefinisikan sebagai untuk setiap, nah itu mereka kesusahan biasanya untuk menafsirkan ini maknanya apa sih dari simbol ini. Tapi kalau dengar dari penjelasan ya, suatu aturan atau relasi yang menghubungkan semua unsur yang ada di dalam domain dengan tepat satu unsur yang ada di dalam kodomain. Biasanya kalau dibuat dalam bentuk simbol notasi fungsi, itu mereka kesulitan. Berarti ini mereka mengalami gangguan simbolik. Kemudian yang nomor 28, teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan antara rangsang, ada stimulus, ada respon. Jadi kalau ada stimulus, ada respon yang dapat diamati, maka teori ini merupakan teori behavior. Jadi mengutamakan stimulus dan respon. Beberapa tokohnya ada Ivan Pavlov. Kemudian yang nomor 29, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan atau hipotesis, kemudian ada trial and error, mencari dan menemukan keteraturan atau pola, kemudian mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umumnya. Kemudian membuktikan benar atau tidaknya dugaan. Hal ini merupakan penerapan teori, kata kuncinya adalah dia membuat hipotesis, kemudian ada trial and error, ada menemukan. Berarti dia menemukan konsepnya ya, menemukan konsep atau membangun rumus, berarti dia merupakan penerapan teori belajar konstruktivis. Kemudian nomor 30. Menurut teori ini, peranan guru dalam pembelajaran adalah sebagai fasilitator. Teori ini berusaha memahami perilaku belajar dari sudut pandang pelakunya. Jadi kata kuncinya di sini adalah sudut pandang pelaku. Berarti ini kan terkait dengan orang. Maka teori belajar ini disebut sebagai teori belajar humanistik. Jadi terkait dengan sudut pandang pelakunya. Kemudian taksonomi dari Anderson dan Krathwohl itu menyempurnakan taksonomi yang disampaikan oleh Bloom. Nah, Anderson dan Krathwohl itu menyempurnakan taksonomi Bloom dan mengembangkan ranah kognitif dengan urutannya ini mulai dari yang rendah sampai yang tinggi itu ya. Berarti mulai dari ingatan, kemudian pemahaman, aplikasi, analisis, evaluasi, dan create, mencipta. Ini adalah taksonomi Bloom yang direvisi. Kemudian nomor 32, model pembelajaran yang mempunyai keunggulan berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah secara realistis, kemudian merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa. Jadi kalau kita lihat yang di sini, memecahkan masalah, kemudian ada bertindak kreatif, berarti itu masuk di dalam, di sini ya kata kuncinya adalah untuk menyelesaikan masalah. Berarti jawabannya adalah problem solving. Kemudian yang nomor 33, akronim dari kata api yang salah adalah konsisten, maksudnya keselarasan antara judul dengan isinya. Itu yang nomor 33. Yang nomor 34,
Berikut ini merupakan karakteristik soal higher order thinking skill, HOTS, kecuali soal HOTS itu berarti dia merupakan soal yang levelnya C4 sampai C6. Kalau kita lihat ya, soal-soal yang mulai dari C4 sampai C6 itu kompleks, kemudian solusinya banyak, kemudian soalnya terbuka, soalnya non rutin, itu berarti karakteristiknya ya, berarti jawaban A, B, dan C benar. Karena ini kecuali, berarti yang D. Nomor 35, salah satu teknik kegiatan refleksi dalam pembelajaran adalah penilaian oleh guru. Penilaian guru oleh peserta didik. Tujuannya, ini gampang sekali. Apa Ibu Bapak, nomor 35? Karena ini guru dinilai oleh siswa ya, berarti yang D. 36, contoh media yang bukan merupakan media pembelajaran manipulatif. Media pembelajaran manipulatif itu cirinya adalah dia bisa disentuh, kemudian dia bisa dipegang, bisa diutak-atik ya gampangannya, atau dimanipulasi. Contoh media yang bukan, jadi ini yang diminta adalah yang bukan. Yang bukan itu berarti poster rangkuman rumus kimia. Kalau kartu permainan ya mereka bisa menyentuh, mereka bisa memanipulasi, mereka bisa bermain. Kemudian nomor 37, perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik sehingga dapat menemukan materi. Jadi ini kata kuncinya adalah siswa itu menemukan materi, kemudian dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Berarti pemilihan model yang ini, kata kuncinya di menemukan materi, maka merupakan model menemukan materi, kemudian dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Jadi ada dua kata kunci di sini, menemukan materi, terus kemudian dikaitkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Nah, situasi kehidupan sehari-hari ini berarti masalah yang terkait dengan kontekstual. Berarti jawaban nomor 37 adalah D. Kemudian nomor 38, perencanaan pembelajaran yang menggunakan masalah real, kehidupan nyata, kemudian bersifat tidak tentu, terbuka, kemudian untuk merangsang dan menantang siswa untuk berpikir kritis, untuk memecahkan masalah. Jadi ini kata kuncinya di memecahkan masalah. Pilihan model pembelajaran yang tepat yaitu problem solving. Kemudian nomor 39, perencanaan pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif untuk mencari, menyelidiki suatu permasalahan sehingga dia bisa menyimpulkan konsep atau pembelajaran yang telah dipelajari. Jadi ini kata kuncinya adalah di pelibatan siswa untuk mencari dan menyelidiki, menemukan. Ya, jadi kalau kita lihat di sini itu adalah kata kuncinya dari mencari, menyelidiki, berarti pembelajarannya adalah discovery, penemuan. Nomor 40, seorang guru senior mengajarkan siswanya dengan metode diskusi menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestetik sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Kemudian dari kasus tersebut, dari kasus tersebut ya, kita tahu bahwa di soal ini siswanya itu lebih suka yang kinestetik. Kemudian siswa itu juga lebih senang mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Maka dari kasus tersebut strategi pembelajaran yang harusnya dipilih adalah PBL, berbasiskan project. Nomor 41, di sekolah guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput. Hal ini merupakan pembiasaan karena pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan. Kalau kinestetik itu terkait dengan
gerak ya. Visual spasial itu terkait dengan ruangan, verbal linguistik itu terkait dengan bahasa. Jadi karena ini pembiasaan, berarti jawaban yang tepat adalah naturalis. Kata kuncinya di pembiasaan. Kemudian berikut ini merupakan langkah pembelajaran dari PBL. Yang diminta adalah urutan yang benar. Penentuan pertanyaan mendasar ini yang pertama kali dilakukan. Setelah itu mendesain perencanaan, ya. Menyusun jadwal, oke. Setelah menyusun jadwal, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, menguji hasil dan mengevaluasi. Berarti urutan yang benar ya, urut ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jawabannya adalah yang A. Apa yang akan terjadi terhadap siklus pertumbuhan kupu-kupu apabila kebutuhan kain sutra meningkat dengan tajam? Pengalaman yang lama, maka teorinya itu disebut sebagai kognitivisme. Kalau behaviorisme itu tingkah laku. Jadi belajar itu adalah perubahan tingkah laku. Kalau konstruktif itu berarti dia mengkonstruksi, membangun pengetahuan, menemukan pengetahuan sendiri. Tentunya dengan bantuan oleh guru. Kemudian 47, ya ini masih mudah sekali ya, ini hafalan ya. Jadi taksonomi Bloom, ranah kognitif menurut taksonomi Bloom itu mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah remember, understanding, analysis, application, kemudian stage dan evaluation. Berarti yang A. Sebentar. Yang A ini analisis aplikasi. Ini kebalik ya, seharusnya aplikasi analisis. Sorry, berarti yang B, ingatan, pemahaman, aplikasi analisis, sintesis, dan evaluasi. Kemudian 48. Dalam suatu pembelajaran, guru hendaknya memberikan materi yang berbasiskan pada fakta yang logis, mendorong menginspirasi siswa berpikir kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, kemudian memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan materi yang diajarkannya. Jadi ini kata kuncinya adalah mendorong dan menginspirasi siswa berpikir kritis. Terus penerapan. Berarti ya C, berpikir kritis. 49. Advanced Organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadai semua isi yang akan diajarkan kepada peserta didik. Berikut manfaat dari EO kecuali manfaat dari EO. Menyediakan kerangka, iya. Dapat membantu peserta didik untuk memahami, iya. Berfungsi sebagai jembatan, iya. Berarti yang D. Mempermudah peserta didik. Kemudian 50. Tokoh yang mementingkan perkembangan kognitif anak sebagai makhluk sosial. Ini kata kuncinya adalah di makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial dan merupakan bagian integral dari masyarakat. Tokoh yang mementingkan perkembangan kognitif sebagai kognitif anak sebagai makhluk sosial itu adalah Vygotsky. Nah, dari pemikiran ini, Bapak akhirnya timbul model pembelajaran yang kooperatif, jadi melibatkan siswa lain. Karena ini dianggap sebagai anak itu sebagai makhluk sosial. Tokohnya itu adalah Vygotsky. Kemudian nomor 51, keadaan tidak seimbang antara asimilasi dan akomodasi. Tidak seimbang, berarti disequilibrium. Itu yang C. Seorang ahli behavior melakukan percobaan terhadap anjing untuk meneliti adanya hubungan teori stimulus respon. Namanya adalah Ivan Pavlov. Jadi penelitian Ivan Pavlov ini selama 20 tahun, Pavlov itu meneliti anjing, Ibu Bapak, mohon maaf ya.
Jadi anjing itu kalau diberi makanan, kemudian dinyalakan lampunya, diberikan makanan, langsung dinyalakan lampu. Maka lama-kelamaan ketika dinyalakan lampu, anjing itu akan keluar. Jadi dia ada stimulus dan ada responnya. Jadi diberikan makanan, daging gitu, kemudian sama diberikan lampu, kemudian anjingnya keluar. Jadi lama-kelamaan ketika dinyalakan lampu, maka di dalam pikirannya itu ya pasti ada makanan. Inilah aliran behavior Ibu ya. Penelitian Pavlov selama 20 tahun, dia hanya meneliti anjing. Jadi ketika dinyalakan lampu merah gitu ya, itu anjing itu sudah mengeluarkan liur karena seringkali dia diberi makan ya, diberi daging itu, ketika diberikan daging lampunya dinyalakan, ketika diberi daging lampunya dinyalakan. Jadi teori ini banyak sekali digunakan oleh orang-orang militer. Stimulus respon termasuk aliran behavior, tingkah laku. 53, proses kognitif yang dengan seseorang mengekspresikan persepsi, konsep atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola. Kalau kita lihat teorinya Piaget ya, kognitif dengan menginterpretasikan persepsi konsep, berarti asimilasi. ZPD, Zone of Proximal Development, itu bukan, jadi dia mengembangkan aja. Jadi perlunya scaffolding itu ya terkait dengan ZPD ini. 54, suatu proses di mana peserta didik menemukan membangun ide baru disebut sebagai, gampang sekali, ini kata kuncinya di menemukan dan meng-create, membangun, berarti dia konstruktivis. 55, dua hal yang menjadi teori behavior. Ini teori behavior itu seperti Van Pavlov tadi ya, jadi ada stimulus dan ada respon. Hadiah, bukan hadiah, saya salah tulis. Kemudian nomor 56, kegiatan guru dalam melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan seterusnya. Kemudian belajar dari aneka sumber menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar yang lain. Kemudian memfasilitasi terjadinya interaksi, dan seterusnya. Melakukan percobaan, berarti ini termasuk kegiatan eksplorasi. Jadi dia mengeksplor, menjelajahi. 57, dalam kaitannya dengan upaya untuk motivasi belajar, guru mengacu pada dalam kaitannya dengan upaya untuk memotivasi belajar dan agar proses pembelajaran berlangsung efektif. Ini kata kuncinya adalah proses pembelajaran berlangsung secara efektif. Maka guru perlu mengacu kepada strategi pembelajaran. Kemudian standar ketuntasan minimal belajar SKMB ditentukan oleh faktor di bawah ini. Oh, ini gampang sekali. Ibu ketika menyusun KKM itu memperhatikan indeks siswa, tingkat kesulitan, kemudian sarana pendukung. Berarti ini yang E. Ini jawaban yang paling panjang. Berarti benar. Kemungkinan benar, Bu. Nomor 59, jenis-jenis pembelajaran dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Kalau kita belajar matematika, objek dari matematika itu ada fakta, ada konsep, ada definisi, ada aksioma. Fakta, konsep, prinsip, definisi, dan aksioma. Nomor 60 terakhir, untuk memudahkan penetapan materi pembelajaran dapat mengacu pada rumusan untuk memudahkan. Kata kuncinya adalah memudahkan penetapan materi. Berarti Ibu Bapak harus mengacu kepada KD-nya. Ya, selesai. Baik, Ibu Bapak, soal sudah kita bahas, itu nanti saya kirimkan lagi ke grup atau gimana Ibu Bapak?
Dikirimkan, Pak. Dikirimkan saja ya. Baik. Baik, Ibu Bapak, dengan demikian pendalaman materi untuk hari ini sudah kita lakukan. Nanti jam 1 nampaknya Ibu Bapak ada briefing juga ya terkait dengan kegiatan PJJ. Kalau tidak salah jam 1 nanti itu dengan pusat Ibu Bapak terkait dengan UKIN ya, pelaksanaan ujian kinerja. Iya. Oke, baik. Baik Ibu Bapak, semoga apa yang kita diskusikan bermanfaat. Soal-soalnya juga semoga bermanfaat juga ya. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri, selamat siang Ibu Bapak. Selamat siang Bapak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bapak. Bapak, terima kasih.